الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anak mister yang luar biasa, grade 8 atau kelas 8, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di dalam agenda pesantren Ramadan 2022. Semoga kita semua mendapat keberkahan di bulan puasa ini dengan mendapatkan pahala puasa serta diterima semua amal ibadah kita selama bulan puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang menciptakan seluruh alam semesta ini yang ada di langit dan ada di bumi, bahkan dari makhluk yang makro sampai makhluk yang mikro. Semuanya adalah ciptaan Allah dan semuanya adalah hamba, abdun. Sedangkan Allah itu adalah raja atas segala raja. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan insya Allah Mister berada di masjid namanya Masjid Andalusia. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, Nabi yang telah diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir dan tentunya Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, baik itu di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatul uzma dari Nabi Agung Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang Mister sampaikan, bahwasanya Mister sekarang berada di Masjid Andalusia. Pasti kalian tahu dong di mana letak Masjid Andalusia ini. Ada yang tahu? Yang tahu silahkan jawab. Betul sekali. Masjid Andalusia ini letaknya adalah di kawasan Sentul City atau di wilayah Bogor. Bagi anak-anakku sekalian kelas 8 yang mungkin rumahnya dekat Bogor, bolehlah kalian mengunjungi masjid ini karena di masjid ini ternyata dibangun oleh seorang mu'alaf, yaitu bernama Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau adalah pakar ekonomi Islam. Apa sih tujuan beliau membangun Masjid Andalusia ini? Ternyata tujuan beliau sangat luar biasa, yaitu ingin mengenang masa kejayaan Islam di dataran Andalusia. Ada yang tahu dataran Andalusia itu di mana? Coba jawab dulu pertanyaan Mister. Dataran Andalusia itu ada di mana? Andalusia merupakan
suatu wilayah di mana Islam pertama kali masuk di dataran Eropa. Pertama kali Islam disyiarkan di dataran Spanyol dan Portugal. Ada seorang jenderal yang sangat luar biasa yang membawa Islam ke dataran Andalusia ini. Namanya adalah Torik bin Ziyad. Pada mulanya Torik bin Ziyad melakukan sebuah perjalanan Andalusia melewati sebuah selat, namanya Selat Gibraltar. Kemudian ada pidato yang sangat luar biasa dari Torik bin Ziyad di Jabal Torik. Disebutnya di Jabal Torik. Pidato itu mengungkapkan atau menjelaskan bahwasanya Torik berpidato, bakarlah kapal kita semua dan bakarlah semua pangan yang kita bawa. Untuk mengejutkan semua pasukan Torik pada masa itu. Mengapa kita membakar kapal? Ternyata tujuan dari Torik adalah kita tidak bisa pulang atau kita mau mati di sini atau kita mau berjuang di agama Allah. Dari situlah semua pejuang-pejuang Islam yang dikomandai oleh Torik sadar bahwasanya tujuan kita ke Andalusia adalah jihad menegakkan agama Allah. Mari kita bahas sejarah Andalusia pada momen ini. Selamat menyaksikan. Mari kita sambil berjalan-jalan ke Masjid Andalusia. Baik, ini kita sudah bersama pengelola Masjid Andalusia, yaitu dengan Bapak Syarifuddin. Mari kita tanya jawab tentang Masjid Andalusia ini, karena Bapak Syarifuddin ini pastinya lebih tahu. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Masjid Andalusia Islamic Center. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, ini kami dari Global Islamic School ingin berdiskusi atau tanya jawab tentang Masjid Andalusia. Pertama, bisa diperkenalkan nama Bapak? Baik, ahlan wa sahlan, nama saya Syarifuddin Yusuf Sabdi, sebagai Direktur Pelaksana dari Andalusia Islamic Center. Oke. Jadi gimana sih Pak sejarahnya? Kok masjid ini dinamakan Andalusia? Itu sangat apa ya? Kita itu kalau membaca dari luar gitu, wah Masjid Andalusia, kita langsung pikiran kita menuju ke Andalusia di Spanyol gitu kan. Sejarahnya bagaimana bisa dinamakan seperti itu? Ya, jadi memang sangat unik ya. Biasanya kalau masjid Indonesia itu kan ada al ya, al-Ikhlas, Betul. Ar-Rahman, Al-Kausar, nama-nama surat dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kita memang mengambil sejarah kejayaan Islam, bahwa Islam pernah berjaya di bumi Eropa. Betul. Itu khususnya di Andalusia, Spanyol itu. Spanyol. Nah, makanya masjid ini kita namakan Andalusia. Oke. Seperti itu. Jadi untuk mengingatkan bahwasanya Islam pernah berjaya di Betul. Eropa, dan di buku-buku di sejarah itu sering disebutkan juga di Eropa itulah banyak ilmuwan muncul, Pak. Jadi orang Islam itu ada yang mengatakan cerdas yang di Eropa itu tadi, seperti
Ibnu Rushd gitu kan, Abul Qasim, itulah ilmuwan yang dicetak pada generasi di Andalusia. Kemudian pendirinya siapa sih Pak? Ya, pendirinya adalah Pak Dr. Muhammad Syafi'i Al-Hanafi. Dia seorang pakar ekonomi syariah. Nah, tadi betul bahwa ilmuwan dari orang Muslim itu banyak juga dari Eropa. Nah, itu juga kita juga pengen memberikan satu edukasi khususnya bagi generasi muda sekolah gitu ya, Muslim, bahwa Islam itu jangan mindsetnya Timur Tengah saja. Betul banget. Andalusia ini banyak dilupakan. Iya. Jadi orang tahunya mungkin Madinah, Yerusalem, Baghdad, ya. Padahal dalam peradaban Islam, Andalusia itu salah satu yang harus diketahui. Betul, betul banget. Apalagi Islam di Andalusia itu kan cukup lama ya, dari tahun 711 sampai dengan 1492. Jadi ya sekitar tahunan ya. Nah kemudian sosok Bapak Muhammad Syarif ini di masjid ini gimana itu? Maksudnya sebagai apa gitu? Oh ya, jadi saya mendapat amanah dari Pak Dr. sekitar 11 tahun yang lalu. Lama banget ya? Ketika benar-benar masjid ini sudah diresmikan. Jadi waktu itu subkonsumnya oleh Pak Yusuf Kalla ketika beliau masih wakil presiden, dan grand launchingnya oleh Wakil Menteri Agama dan Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan. Saya mendapat amanah untuk mengelola kawasan atau kompleks masjid Indonesia Senturi. Jadi di sini ada pusat peribadahan, perekonomian, ada pemberdayaan umat, ada juga edukasi mengenai ekonomi syariah, dan tentunya pasti kemudian mengenai Al-Quran dan kegiatan agama sudah banyak dijalankan. Berarti masjid ini bertalian dengan kegiatan yang lain. Ya, betul. Dan dengar-dengar itu di bawah Yayasan Tazkiyah. Nah, kalau yang masjid ini Yayasan Pusat Islam Andalusia. Andalusia. Ya. Sama Tazkiyah beda? Beda. Kalau Tazkiyah itu Yayasan Tazkiyah Cendekia. Oh, Di sana lebih untuk pendidikan. Oh, gitu. Mulai dari PAUD, TK, SD, perguruan tinggi, Institut Agama Islam Tazkiyah, sampai ke pasca sarjana. Jadi gitu. Agendanya apa aja Pak itu Mas? Agendanya ubudiyah pertama, Ya. perbedaan seperti biasa, rutinitas. Yang keduanya kajian-kajian. Ya. Jadi kajian itu kita menyesuaikan dengan kondisi masjid ini, di mana sebenarnya masjid transit Betul. di perumahan Sentul City Bogor yang besar, namun agak jauh dari pemukiman yang pada klaster-klasternya, tapi di pinggir jalan tol dan punya akses dia ke puncak, ke kota Bogor, ke tempat-tempat wisata di sekitar Sentul City banyak banget. Nah, jadi kita mengarah kajiannya itu disesuaikan dengan di mana jemaah itu ada. Misalnya kajian pada duhur Senin Kamis, kajian pada maghrib ketika orang transit sholat maghrib pengen itikaf sampai isya, kita ada kajian, gitu kan. Kajian subuh sampai ahad di sana. Dan yang paling rutin, paling kita konsisten mengadakan adalah kajian setiap ahad pekan kedua, dan itu adalah Pak Dr. Muhammad Syafi'i Al-Hanafi langsung. Wah. Berarti Pak Dr. Muhammad Syafi'i memang dalam menggali agama ya. Ya. Backgroundnya itu adalah ekonom berarti ya? Ya, betul. Beliau adalah ekonom Islam. Beliau juga banyak menjabat di beberapa posisi sampai ke IIDB, dan beliau juga menerbitkan buku. Oh, ada bukunya juga. Di Tazkiyah Book Network atau Tazkiyah Publishing. Di sana juga ada ensiklopedi yang diterbitkan oleh beliau. Jadi misalnya Super Leader, yang manajemen Rasulullah, kan? Ada juga mengenai buku peradaban Islam. Berarti bukunya itu dikaitkan dengan background beliau. Ya, ya buku-buku yang mengenai berkaitan dengan ekonomi syariah juga. Gitu. Memang kita di Islam sendiri butuh sosok ya, yang artinya tidak hanya tahu tentang ilmu agama, Betul. tapi ilmu umum harus tahu Betul. juga. Jadi di samping ilmu agama kita kuasai, ilmu lain itu harus kita kuasai. Betul. Itulah Betul. fungsi dari integrasi ilmu pengetahuan.
Baik, mungkin itu wawancara dengan Bapak Syarif selaku pengelola Masjid Andalusia ini. Tentunya besar harapan masjid ini memberikan dampak positif ya Bapak ya. Baik. Tadi tujuannya adalah untuk membangun semangat. Jadi di sini ada semangatnya adalah oasis spiritual, Betul. oasis finansial, dan oasis Mantap banget. Ini seperti Masjid Madinah Masya dulu. Allah. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat, Betul. tapi pendidikan, kemudian hal-hal yang lain gitu ya, Ya. yang berkaitan dengan ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang kita bicarakan, Bapak Syarif. Semoga etos di masjid ini atau semangat masjid ini bisa tertularkan ke seluruh Indonesia tentunya, Insya Allah. Amin. dan semangat Islam ini selalu jaya sampai Islam benar-benar menjadi negara yang jaya di muka bumi. Amin. Terima kasih Bapak Sama-sama. Syarif yang sudah meluangkan waktunya. Ya. Semoga diganti dengan ganjaran Allah. Amin. Demikianlah penjelasan tentang keterkaitan Masjid Andalusia dengan sejarah Andalusia atau sejarah peradaban Islam di Andalusia. Semoga dengan napak tilas atau pembahasan sejarah Andalusia, Islam di Andalusia, perkembangannya sampai keseluruhannya bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Tentunya Islam harus semakin jaya, dan melalui spirit Masjid Andalusia ini semoga Islam di Indonesia semakin memberikan sumbangsi yang nyata. Tentunya banyak pembelajaran yang kita peroleh dari masjid ini. Yang pertama, masjid tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah, tapi tentunya bisa menjadi syiar untuk pendidikan dan ekonomi. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang anak-anakku terima, apa yang anak-anakku pelajari pada video ini bisa memberikan manfaat dan tentunya memberikan suatu pengalaman yang berbeda, memberikan histori sejarah yang bisa membangkitkan kita sebagai umat Islam. Terima kasih dan sampai jumpa di pesantren Ramadan tahun depan. Saya Yunarto Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.